Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Halo Timnas. Biasanya jam segini sudah pada lemes kalian. Kenapa sekarang malah senyum-senyum? Kenapa? Karena ini kan, saya tahu. Sebentar. Karena ini kan. Marcelino kepada oleh Romeni dan 1 gol dilesakkan ke gawang Bahrain di pertandingan melawan Bahrain di Gelora Bung Karno kemarin. Itu kan alasan kalian senyum-senyum. Dr. Tirta sebenarnya mengharapkan 4-0 karena Dr. Tirta waktu itu menghitung juga kita bukan cuma ngejar soal menang, tapi soal selisih gol yang harus dikejar juga nih. 5-1 di Australia bikin PR kita nambah 2, bukan cuma menang tapi selisihnya juga kemenangan yang telak gitu. Kayaknya 1-0 kurang, itu yang dikatakan Dr. Tirta di sebuah podcast. Tapi ya kita terima nasib aja. Pertandingan-pertandingan lain yang dilakukan oleh Australia dan juga Arab Saudi itu bagus, bahkan Arab Saudi menahan imbang Jepang. Jadinya untuk misalkan punya target di posisi kedua sulit, ya kan? Yang penting menang di pertandingan kemarin itu sudah sebuah hal yang positif dan masih menjaga asa kita untuk bisa setidaknya masuk ke ronde keempat di fase kualifikasi di Piala Dunia 2026 ini. Ini menarik, kita harus syukuri waktu itu. Saya paham. Makanya kalian senyum-senyum kan? Harusnya lemes jam-jam segini. I told my mother every goal I make is going to be for my grandmother because she's the reason I'm here. And I know she will be really proud if she could experience all these moments. But I think this goes also for the whole country. It's like the win means so much if you see how the people are cheering, smiling, even crying. So no, it's for the whole country. After the game in Australia, everybody was very disappointed, of course, with the result. Also a result that we didn't deserve, but to come back and play at home. Ini komentar dari Patrick Kluivert kalah 5-1 dari Australia. Keinginannya di kalimat terakhir adalah ketika kita pulang di GBK nanti kita pengen memetik poin maksimal 3 poin. Dan kemudian dibuktikan di pertandingan tadi malam di GBK ya. Ditonton oleh 2 orang penting, Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi juga hadir di lapangan. Ini membuat suntikan semangat para pemain timnas dan juga supporter kita ngerasa, waduh ini full energy ini, ibarat baterai yang di-charge sudah 100%, 101 lah. Kelebihan 1%, 101% lah. Ibaratnya kalau nggak menang ini kebangetan banget. Apalagi ada tifo juga, ada sebuah apa istilahnya ya, gambar gitu untuk menjadi support bagi para pemain yang sedang berlaga di atas lapangan. Tifonya kalau nggak salah bertuliskan show your dignity gitu. Karena kan timnas nih ngebawa nama nasional, ngebawa nama negara, bukan cuma soal tim, ngebawa nama panji klubnya masing-masing, tapi ini negara. Show your dignity. Wah, ini makin ngebakar para pemain untuk all out berlaga di atas lapangan. Oke, saya mau agak ngebacot ya. Sorry nih, mohon koreksi kalau saya salah. Menurut saya, ini Imho, in my humble opinion, menurut opini saya pemain yang kurang tadi malam itu yang pertama adalah Kevin Dix. Menurut saya, bek kanan kita terlalu mudah sekali kehilangan bola. Kadang diumpanin gak nyampe, entah dia larinya kurang kenceng atau gimana gak ngerti. Dan kadang kontrol di first touch-nya dia, di sentuhan pertama ketika mendapatkan umpan, kayak aneh gitu. Kayak bolanya kemana, kontrolnya kemana. Harusnya kita nonton bola, oh ya ini kontrolnya begini biar bola tetap maju atau gimana. Enggak, aneh gitu aja. Gak ngerti saya. Itu mungkin perlu penjelasan analisa yang lebih mendalam ya. Mungkin kalian juga punya pendapat Kevin Dix tadi malam kayak gimana. Coba komen di kolom komentar di bawah. Kalian setuju atau tidak dengan pendapat saya. Tapi menurut saya kurang banget penampilan Kevin Dix tadi malam. Sebenarnya kita bisa masukin Sandy Walsh sih. Selain di tengah kan Sandy juga bisa main di posisi bek kanan. Biar bisa lebih aktif lagi. Apalagi daripada Calvin Verdong itu permainan kita tadi malam lebih aktif dari sisi kanan, dari sisinya Kevin Dix gitu.
Bahkan dari sisi kanan yang sudah dieksploitasi ini gak banyak menghasilkan peluang. Justru umpan dari Haye ke Marcelino dan satu sentuhan kaki dari Lino menuju ke mulut gawang yang di sana sudah ada oleh Romeni, itu yang bisa dikonversi menjadi gol. Tapi lucu juga nih, selain Kevin Dix saya mau bilang Marcelino ini kurang. Satu passing oke lah bisa jadi gol. Tapi ketika berhadapan dengan kiper, kenapa nendang burung? Kenapa nendang burung? Hey, musuh Anda itu sudah di depan. Ini kiper Bahrain nih depan mata. Kiper Bahrain di depan mata. Kenapa ditendang ke atas? Kemudian yang kedua adalah ini bukan yang kurang, ini cukup improve ya, cukup progres bagaimana penampilan Kambuaya. Dari dulu kita kurang soal pemain tengah. Nathan Choaon kayak dari dulu tuh nggak ini ya, gimana ya? Daripada kita nyebut Tom Haye, kayaknya masih sulit untuk melepas. Tom Haye dicadangkan itu sulit, di hati itu sulit karena kita mengakui bagaimana kualitas permainan dan juga hasil permainan ketika Haye pegang bola di tengah. Tapi kalau Nathan kayaknya agak perlu dipertimbangkan ulang oleh Kluivert. Apalagi Kluivert mengatakan bahwa dia akan memainkan pemain yang punya menit bermain. Lah Nathan kan enggak, 0 menit bermain di Swansea kan begitu. Kenapa masih dimainin aja? Nah ada Kambuaya justru. Jadi kapten di Dewa United. Bagaimana performa Moncer siapa? Egy Maulana Fikri. Aduh lupa saya. Permainan Moncer, hasil gol-gol dari Egy itu bisa Moncer. Umpan dari siapa? Kambuaya bos. Ngasih jari dia. Apa ini? Terekam kamera dari sponsor. Bagaimana keluar lapangan kiper timnas Bahrain mengacungkan jari tengah. Kiper gembul dari Bahrain. Tangannya guys. Sebentar kita pause dulu. Salah pause dulu. Sebelah sini. 1, 2, 3. Kacau. Berani ya. Ini stadion full supporter Indo. Kita kasih 3.000 tiket untuk supporter Bahrain, tapi mereka ciut nyalinya, nggak berani, nggak tahu. Padahal kita udah jamin keselamatan. Cuman kalau jadi supporter saya mikir-mikir juga sih. Hadir di GPK dengan full supporter timnas, ya mikir sih. Sampai akhirnya 3.000 tiket itu dikasih ke para supporter timnas juga. Dan full, ini full supporter merah putih. Bisa-bisanya keluar lapangan mengacungkan Ngasih jari dia. Mana? Kipernya. Bahrain memang problematis ya. Udah di kandang mereka problematis soal wasitnya. Dragan Talajic sebagai pelatih kepala Bahrain juga nyindir Indonesia. Ini apa nih? Bangsa 300 juta jiwa, masa gak ada yang bisa main bola? Malah import pemain Belanda. Aduh, mulutnya tolong lisannya dijaga pak. Lisannya dijaga itu. Ini tangan dari pemain Anda juga gak bisa dijaga nih. Ya kan? Ini aduh, kelewatan ini, kelewatan. Pasti ya, coba nanti kita cek ya. Akun Instagramnya sudah dibanjiri sama komentar dari supporter kita atau belum nih. Kalau belum kita agendakan lah ya. Alhamdulillah 3 poin yang wajib dan seharusnya sudah bisa didapatkan oleh timnas. Memperpanjang nafas kita dan semoga kita juga bisa meraih 3 poin lagi versus Cina. Dan semoga pas lawan Cina kita bisa memasukkan 2 atau 3 gol sehingga kita ayem untuk menuju round selanjutnya. Respect buat seluruh pemain timnas, tetapi spesial man of the match versi saya adalah Rizky Ridho. Ketika di 5 menit akhir sudah cedera gastrocnemius, kelihatan banget itu gastrocnemius atau otot betisnya sudah mulai kram, ketarik, tetap memaksakan main. Shout out. Ente menjadi inspirasi bagi anak-anak kecil di seluruh Indonesia untuk menjadi panutan dan menjadi kan Anda sebagai idola. Shout out untuk Rizky Ridho. Masuk. Kita sempat heran. Sebenarnya kalau misalkan kita ikuti press conference dari Kluivert kan berulang kali mengatakan saya tidak akan berusaha untuk mengobrak-abrik fondasi yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya.
Kluivert bahkan memuji STY sudah membangun tim ini dengan sangat bagus dan saya akan meneruskan, kan istilahnya begitu ya. Tapi kenapa Rido justru dicadangkan? Mungkin ada mindset ini pemain-pemain Eropa aja yang kita turunkan gitu ya, kali begitu. Padahal di era STY, Rido, J.I. Jazz, kemudian ada Hapner. Ini trio yang solid dan gak usah ditanyain lagi. Udah tidak usah bertanya kualitas dari bagaimana padunya antara tiga orang ini. Dan terbukti ketika Rido menggantikan Sandy Walsh yang ikutan cedera, setelah justru Sandy Walsh ini menggantikan Hilgers, itu kan Rido langsung bikin nyaman di posisi pertahanan gitu kan. Dan akhirnya tersadar, pertandingan melawan Bahrain di GBK, kemudian Rido juga dipasang sebagai starter dan hasilnya ada satu penyelamatan ketika bola dicip oleh lawan atau paling tidak waktu itu menatap pemain gitu ya, kemudian melambung. Posisi Martin Pas sudah salah langkah, bukan salah langkah, sudah mati langkah lebih tepatnya karena tidak dalam posisi berdiri yang memungkinkan untuk menjangkau bola. Di situ ada Rido yang menyundul bola keluar. Kalau tidak, kita udah ketinggalan 1-0 waktu itu. Rizky Rido. Komentar kalian, pendapat kemarin malam dan bagaimana peluang Indonesia di 2 pertandingan terakhir di round 3 ini? Silakan komen di kolom komentar di bawah.